merasa gembira sekali di sini. Syukur bangkuku tidak ditempati orang lain. Duhai pagi yang cerah. Mereka datang. Mereka tahu kapan masih datang menemui aku. Ah, merpati-merpati yang manis. Jangan bertengkar. Masih banyak. Besok kubawakan yang lebih banyak lagi. Mengapa mereka harus duduk di bangkuku? Mengapa tidak di tempat lain saja? Awas, hati-hati. Ada apa? Tuan menakut-nakuti burung merpati saya. Peduli apa burung-burung itu? Apa? Hah? Nyonya, tapi kita belum pernah jumpa. Dan kenapa Nyonya menegur saya? Permisi Nyonya. Buruk amat perangai si tuan itu. Syukur dia tidak mendapat bangku. Itu orang yang menakut-nakuti merpati-merpatiku. Nah, itu dia kemari lagi. Wali kota seharusnya lebih banyak menaruh bangku-bangku di sini. Terpaksa juga aku duduk bersama wanita tua itu. Selamat pagi. Jadi tuan di sini lagi? Tak ada pilihan lain. Lagi pula bangku ini kan milik umum. Baik-baik, sekian sajalah. Jangan mengoceh lagi. Dasar perempuan cerewet. Oh, saya kira tuan mengeluarkan teleskop. Nyonya bicara lagi. Apa tuan suka berburu? Saya pemburu memang. Dan sekarang pun saya tengah berburu. Oh ya? Ya Nyonya. Tiap minggu saya menyanang bedil bersama anjing saya pergi ke hutan. Iseng-iseng berburu. Saya bisa menunjukkan kepala rusa besar di kamar saya. Dan saya juga bisa menunjukkan kepala singa di kamar tamu saya. Meskipun saya bukan pemburu. Baiklah Nyonya, sudah ya. Saya mau membaca. Obrolan itu telah mendamaikan kami rupanya. Maaf, saya mau membaca keras. Tidak mengganggu kan? Silahkan sekeras mungkin. Tuan tidak mengganggu saya lagi. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi. Tapi dalam bait-bait sajak ini, kau tak akan kurelakan sendiri. Nah, puisi ini ditulis oleh penyair Sapardi Djoko Damono. Ada beberapa sajak bagus dalam buku ini. Dengar, yang fana adalah waktu, kita abadi. Cara tuan membaca sampai buku hampir menyentuh wajah itu sungguh agak menggelikan saya. Jadi Nyonya bisa membaca tanpa kaca pembesar? Tentu saja tuan. Coba saya pinjam buku tuan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan. Diserap akar pohon bunga itu. Hebat. Saya iri hati pada penglihatan Nyonya. Saya hafal tiap kata syair itu. Saya gemar sekali puisi-puisi yang bagus. Sungguh gemar sekali. Bahkan ketika masih muda, kadang-kadang suka bersyair. Sajak-sajak bagus juga. Ya, macam-macam. Saya dulu banyak bersahabat dengan penyair-penyair. Berjumpa pertama kali dengan Sapardi di Yogyakarta. Saya warga kota di sana dulu. Apa sungguh? Saya dibesarkan di sana. Dan masa mudaku habis di kota ini. Apa Nyonya pernah ke Jogja? Pernah. Tidak jauh dari Malioboro. Ada sebuah villa. Saya pernah tinggal beberapa bulan di sana. Tapi sudah lama. Mereka menyebutnya lupa. Oh ya, Villa Son. Son? Son, apa tuan pernah mendengarnya? Tak asing lagi nama itu. Kita tambah tua, tambah pelupa. Di villa itu ada seorang perempuan yang paling cantik yang pernah saya lihat dan saya kenal. Dan namanya... Oh ya, Laura Liorento. Laura Liorento? Benar. Tak apa-apa. Hanya mengingatkan saya pada teman karib saya. Aneh juga. Memang aneh. Dia diberi sebutan primadona son. Tepat. Primadona son. Nama itulah yang terkenal di sana. Sekarang saya seperti melihatnya kembali di jendela di antara kembang mawar merah itu. Dulu dia suka berjam-jam di jendela. Ya, memang dulu dia suka begitu. Dia perempuan ideal, manis sebagai kembang lilia. Betapa Tuhan telah menciptakan keindahan seperti itu. Jika seandainya Tuhan tahu
bahwa keindahan itu ada di samping Tuan. Dia adalah gadis yang malang dalam cinta. Apa sedihnya? Tuan pernah mendengar kabarnya? Ya, pernah. Nasib malang meminta yang lain, Gonzalo. Gonzalo, peristiwa cinta yang sama. Si jago cinta cakap itu adalah Sepupu saya. Betapa manis kisah cinta mereka dulu. Tiap pagi gadis itu menunggunya di jendela. Lalu ia datang sambil membawa seikat bunga yang segera diberikan kepada kekasihnya itu. Benar, namun keluarga gadis itu telah merencanakan pernikahannya dengan anak saudagar yang kaya yang tidak ia cintai di usianya yang masih sangat belia. Ya, sepupuku telah pernah bertengkar dengan lelaki itu. Waktu itu Gonzalo sedang menunggu Laura di depan jendelanya. Lalu tiba-tiba lelaki itu datang dan menghinanya. Kemudian pertengkaran terjadi. ya, si anak saudagar itu luka parah. Gonzalo kemudian melarikan diri dan bersembunyi. Tuan rupanya mengetahui benar ceritanya. Nyonya pun begitu agaknya. Saya katakan tadi, seorang teman telah menyurati saya. Saya pun diceritai oleh saudara sepupu saya. Inilah Laura itu, tak salah. Kenapa menceritakan padanya? Dia tak curiga apa-apa. Dan apakah Tuan pula yang menasihati saudara Tuan itu untuk melupakan Laura? Oh, saudara saya tak pernah melupakannya. Bagaimana begitu? Akan saya ceritakan segalanya kepada Nyonya. Anak muda Don Gonzalo itu bersembunyi di rumah saya, takut menanggung akibat yang buruk sehabis menang duel itu. Dari rumah saya ia terus lari ke Solo. Ia kirim surat-surat kepada Laura, di antaranya sajak-sajak. Tapi tentunya surat-surat itu jatuh ke tangan orang tuanya. Buktinya tak ada balasan. Kemudian ia pergi ke Papua sebab cintanya telah gagal sama sekali. Masuk tentara dan terbunuh di sebuah selokan sambil menyebut berulang kali nama Lauranya yang sangat tercinta. Dusta, dusta kotor belaka. Saya tak bisa membunuh diriku lebih ngeri lagi. Tuan tentunya telah ditumbangkan kesedihan yang sangat. Memang betul Nyonya. Dia seperti saudaraku sendiri. Dan saya kira tak lama kemudian Laura telah melupakannya. Kembali bermain memburu kupu-kupu seperti biasanya. Tak pernah meratapinya. Tidak Tuan, tidak sama sekali. Biasanya perempuan memang selalu begitu. Kalaupun itu sudah sifat perempuan, primadona son adalah terkecuali. Teman saya itu menanti berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dan tak selembar surat pun tiba. Suatu senja, ketika matahari terbenam, ia meninggalkan rumahnya dengan langkah tergesa menuju tempat kekasihnya menjaga nama baiknya. Ia menuliskan namanya di pasir, lalu duduk di atas karang, memandang ke kaki langit. Ombak menyanyikan tembang duka yang kekal dan menggapai batu karang di mana perawan itu duduk. Air pasang segera tiba dan menyapu gadis itu dari muka bumi. Ya Tuhan. Para nelayan di situ sering menceritakan bahwa nama yang ditulis gadis itu lenyap di telan air pasang. Toh kamu tak tahu, aku reka-reka sendiri cerita kematianku. Dia berdusta lebih ngeri dari dustaku. Ah, Laura yang malang. Hai Gonzalo yang malang. Aku tak akan bercerita kepadanya bahwa aku kawin 2 tahun kemudian setelah duel itu. Aku tak akan bercerita kepadanya bahwa 2 bulan kemudian aku mengawini penari balet dari Bali. Nasib memang selalu aneh. Di sini, Tuan dan saya, 2 orang asing, bertemu secara kebetulan dan saling menceritakan kisah cinta yang sama dari 2 teman yang lama yang telah bertahun lalu terjadi. Seperti sudah akrab benar kita ini. Memang aneh. Padahal mula-mula kita bertemu tadi, kita bertengkar. Tuan juga yang tadi mengganggu merpati-merpati saya. Memang agak kasar saya tadi. Memang kasar. Tuan datang lagi besok pagi? Betul. Asal pagi secerah ini. Kenapa? Tuan besok pergi ke bangku Tuan? Tidak, saya akan kemari saja. Itu kalau Nyonya tidak keberatan. Bangku ini selalu menanti Tuan. Baiklah, sampai jumpa besok Nyonya. Sampai jumpa besok Tuan. Tidak, tak akan kukatakan siapa aku ini sebenarnya. Aku sudah tua dan lemah.
biarlah dia mengenangkan aku sebagai penanggung kuda yang tampan yang lewat di bawah jendelanya. Tidak, aku sudah berubah tua. Lebih baik ia mengingatku sebagai gadis bermata hitam yang melempar bunga dari jendela. Apa yang Tuan kerjakan? Besok akan saya bawakan remah-remah roti. Tak salah, dialah Gonzalo. Tak salah, dialah Laura. Mungkinkah dia itu benar orangnya? Ya Allah, diakah itu orangnya?